Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala fi kitabi Fiqhil Asma'il Husna wa min rifqihi subhanahu fi af'alihi annahu subhanahu khalaqal makhluqati kullaha bitadarruji syai'an fa syai'a bihasabi hikmatihi wa rifqihi ma'a annahu qadirun ala khalqihi duf'atan wahidatan wa fi lahdatin wahidah wa huwa dalilun ala khilmillahi wa hikmatihi wa ilmihi wa lutfihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Ar-Rafiq, Tuhan yang Maha Lembut. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa min rifqihi subhanahu fi af'alihi, dan di antara bentuk kelembutan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, annahu subhanahu khalaqal makhluqati kullaha bitadarruji syai'an syai'an, di mana Allah telah menciptakan seluruh makhluk dengan proses sedikit demi sedikit, tak langsung jadi, ya, bihasabi hikmatihi wa rifqihi, dengan hikmah dan dengan kelembutannya, ma'annahu qadirun ala khalqiha duf'atan wahidah, padahal dia begitu gampang, mudah baginya menciptakan makhluk langsung jadi dalam satu waktu, wa fi lahdatin wahidah, ya. Lihatlah bagaimana penciptaan makhluk, penciptaan diri kita. Bagaimana Allah menciptakan kita dari periode ke periode. Ya, dari jutaan sperma yang berhasil masuk ke dalam dinding rahim hanya 1-2 saja. Bercampur dengan sel telur, terjadilah pembuahan, ya, menempellah di rahim, lambat-laun menjadi membesar sedikit demi sedikit. Ya, terus berproses. 6 bulan sempurnalah penciptaan, ya, dan bentuk manusia dalam janin, dalam rahim sang ibu. Ya, kemudian lambat laun akhirnya keluar. Dan ketika keluar, manusia juga tak bisa melakukan apapun, juga berproses dari periode ke periode, bayi, kanak-kanak, ya, remaja, dewasa, terus begitulah penciptaan Allah terhadap makhluk. Padahal kalau dia mau langsung bisa jadi semuanya. Dia ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Padahal kalau dia mau langsung bisa jadikan semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dia tinggal mengatakan kun, jadi semuanya. Semuanya dengan proses perlahan-lahan, ya, tentunya dengan hikmah, sehingga sang ibu tak merasa, ya, bagaimana dalam perutnya, dalam rahimnya ada janin, pelan-pelan, ya, dia berproses pada 3 bulan pertama. Sang ibu begitu berat, terjadi perubahan dalam tubuh sang ibu, perubahan rasa, perubahan indera penciuman, berubah, ya, sehingga kadang-kadang orang hamil tak bisa makan, ya, kadang-kadang tak mampu mencium bau tertentu, tapi tidak seterusnya, ya, sudah lewat usia 3 bulan telah kuat sang janin dalam rahim sang ibu. Kemudian kebiasaan ibu pun mulai kembali normal dengan rahmatnya. Ya, ngidam itu hanya 3 bulan pertama saja kebanyakannya, muntah-muntah. Setelah itu tidak. Ini contoh bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan proses. Ya. Wa huwa dalilun ala hilmillah. Ini menunjukkan betapa hilmillah, bijaksananya Allah, lembutnya Allah,
wa hikmatihi wa ilmi, betapa dalam hikmahnya dan ilmunya, wa lutfihi dan kelembutannya. Naam. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم حمدهم لله عز وجل على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم للمخلوقات وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. Naam. Terdapat dari keterangan sahabat bagaimana mereka memuji Allah Jalla wa'ala dengan kelembutannya dalam penciptaan makhluknya. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mengatur seluruh makhluknya. Dan Allah jadikan makhluk ini tetap tak berubah, tapi Allah buat berubah. Pada penciptaan matahari, bagaimana Allah terbitkan matahari dari sekarang kita masih merasa gelap, padahal sudah terbit fajar. Lambat laun menjadi terang, lambat laun menjadi kuat, dan begitulah seterusnya. Tak ada yang tetap. Bagaimana kata Buya Hamka, di dunia ini tak ada yang tetap. Kalau yang tetap berketetapan adalah perubahan. Perubahan itulah yang tetap. Di dunia ini tak ada yang tetap. Kalaupun ada yang tetap, maka perubahan. Perubahan itulah yang tetap. Semua manusia berubah. Lihat juga pada penciptaan sebagian makhluknya, sebagian makhluknya dari hewan-hewan. Lihatlah bagaimana proses penciptaan katak dari kecebong, subhanallah, hidup di air, lambat laun menjadi katak. Lihat juga bagaimana penciptaan kupu-kupu dari ulat menjadi kepompong, lambat laun entah bagaimana Allah buat akhirnya muncullah sayap yang indah, kemudian terbang, subhanahu wa ta'ala. Naam. روى ابن أبي الدنيا بسند جيد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال كانوا يقولون يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق ربا يحادثه وإن الله عز وجل قد حادث بما ترون من الآيات إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيرا وإذا شاء بنى بناء جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصوائق ما شاء وإذا شاء صرف ذلك وإذا شاء جاء ببرد يكركف الناس وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادث بما يرون من الآيات كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bagaimana ungkapan Al-Hasan Basri tentang perubahan dalam segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan Basri, kanu yaqulun, adalah para sahabat-sahabat Nabi berkata, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, alhamdulillahir rafiq, segala puji Allah Tuhan yang maha lembut, alladzi law ja'ala hadzal khalqa khalqan daiman, kalau dia menciptakan seluruh ciptaannya dengan tidak berubah, la yatasarraf, tidak ada padanya sedikit pun perubahan, laqala syakku fillah, orang yang ragu tentang adanya Allah akan mudah mengatakan, law kana li hadzal khalqi rabban yuhadithu, kalaulah sekiranya ada Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk ini, pastilah makhluk ini akan terdapat padanya perubahan-perubahan. Tak tetap seperti ini. Yang akan dianggap ini berarti alami, tapi semuanya berubah. Wa inna Allah qad hadatsa bima tarawna minal ayat. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah merubah berbagai macam bentuk ciptaan-ciptaannya sebagai tanda adanya Dia, keagungannya, kebesarannya. Innahu jaa'a bidaw'in
tabaqa ma bainal khafiqain. Lihatlah bagaimana Allah mendatangkan cahaya antara dua ujung, pagi dan petang. Cahaya matahari. Ya. Bagaimana dia redup, kemudian mengkuat, kemudian kembali meredup. Wa ja'ala fiha ma'asyan wa sirajan wa hajan. Allah buatlah ya cahaya tersebut menjadi sebab kehidupan pun dimulai. Orang bekerja, subhanallah, ada yang pergi ke sawah, ke ladangnya, ada yang pergi ke laut, ada yang pergi ke ya tempat-tempat dia berdagang, ada yang pergi ke kantor, ma'asyan. Ya. Ja'alna nahara ma'asyan. Dan menjadikan siang tempat orang untuk mencari maisha penghidupan. Subhanallah. Tengok sebentar lagi jam 6. Keluaranlah manusia dari sarang-sarangnya. Sekarang terlihat sepi kayak tak ada orang di Batam nih. Nanti jam 6, Masya Allah. Bagaikan semut jalan-jalan penuh. Ya. Ma'asyan. Sebagai kehidupan. Diciptakannya sirajan. Ya. Wahajan. Cahaya yang terang benderang matahari. Subhanallah. Begitu dahsyat cahayanya, terang. Sehingga tak perlu lagi manusia dengan lampu-lampu. Ya. Dan Allah SWT buat manusia berkembang sehingga mereka mampu menciptakan tenaga matahari ini dapat disimpan, kemudian dikeluarkan di malam hari. Jadilah lampu-lampu malam hari hanya mengandalkan kekuatan daripada cahaya matahari, solar, diesel dan semacamnya. Ya. Tsumma idza syaa dhahaba bidzalikal khalq. Kemudian jika dia mau, penciptaan Allah siang hari ini Allah gantikan wajah bidhulmatin tabaqat ma bainal khafiqain. Datanglah kegelapan yang menutupi seluruh permukaan bumi ini dari sudut ke sudut, dari ujung ke ujung. Ya. Sekarang kita berada di penghujung daripada kegelapan yang akan hilang. Waja'ala fiha sakanan. Allah jadikan kegelapan tersebut waktu malam tempat mereka untuk beristirahat. Ya. Tenang, tentram, berdiam di rumah, bertemu keluarga, bercengkrama dengan keluarga, anak dan istrinya. Subhanallah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan kalau siang terus, kapan orang-orang yang dari pekerjaan itu beristirahat, berjumpa keluarga, bercengkrama? Subhanallah. Ya. Wanujuman, supaya tampak indah langit tuh, tak hanya hitam kelam, dia buat bintang-bintang. Wa qamaran munira, supaya tampak lebih indah, diciptakan padanya ada rembulan yang menerangi pada ini. Subhanallah. Ketika purnama betapa indahnya, membuat manusia pun ya menatapnya dengan indah. Penyair pun menyebutkan berbagai macam syair-syairnya karena menatap keindahan bulan. Kita pun membacanya dengan nikmat. Subhanallah. Ya. Muncullah berbagai macam syair-syair tentang rembulan di malam hari. Ya. Wa idza syaa bana bina'an ja'ala fihi al-matar wal barqa wal ra'da was sawa'iqa ma syaa. Dan jika dia berkehendak, dia isi bumi ini dengan berbagai macam pergantian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia ada. Dia kirimkan hujan. Ya. Begitu kering kerontang, lama tak turun hujan, orang sudah menjerit. Ya, orang sudah menyiapkan wadah-wadah menyimpan air. Tiba-tiba dia curahkan hujan. Banyak tong-tong di rumah dibeli. Ternyata Allah dengan rahmatnya dia kirimkan hujan, penuh lagi danau-danau kita. Dia kirimkan juga kilat yang menyambar-nyambar dengan suara halilintar yang menakutkan. Subhanallah. Masya Allah, semua dengan kehendaknya, keinginannya.
Supaya kita tahu ada pencipta ini, tak semuanya jadi sendiri. Wa idza syaa sarafa dzalik, jika dia mau dia hilangkan itu semua, tak ada petir, tak ada hujan, tak ada mendung. Datanglah masa-masa kekeringan. Manusia pun mengadu kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Wa idza syaa jaa bi bardin yuqarqifun nas. Kemudian jika dia berkehendak, dia datangkan musim dingin. Ya, membuat manusia ya kedinginan. Dan musim dingin pun tak langsung menukik tajam, pelan-pelan dia buat. Mulai dingin, semakin dingin, sampai pada puncak dinginnya. Kemudian melemah sampai akhirnya hilang. Bergantilah musim panas. Ya, ini di negeri Arab sana musim dingin dan panas saja. Sebagian negeri ada musim-musim lain. Ya. Musim semi. Bersemi semua tumbuh-tumbuhan hijau indah. Subhanallah. Nanti datang musim dingin. Mana-mana tertutup dengan salju. Ya. Nanti datang musim panas. Ya. Ada lagi namanya musim gugur. Berguguran semua daun-daun. Tinggal batang-batangnya. Indah, ya. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia tahu ada yang merubah semuanya, tak berubah sendiri. Wa idza syaa dhahaba bidzalika wa jaa biharrin ya'khudhu bi anfasin nas. Kalau dia berkehendak dia rubah dengan musim panas. Ya. Membuat manusia tahu. Li'alaman nasu anna li hadzal khalqi rabban, agar orang-orang tahu ada Tuhan yang menciptakan semua ini. Wa huwa yuhadithuhu yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala membuat perubahan. Bima yarawna minal ayat, dengan apa yang mereka lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Indahnya musim semi, juga indahnya musim salju. Cantik, pepohonan semuanya berubah, dipenuhi dengan salju, rumah-rumah, atap-atap. Ya. Kadzalika idza syaa dzahaba bidunya, demikian juga dia mau begitu mudah baginya menghilangkan dunia kita ini, wajah bil akhirah, dia gantikan dengan negeri akhirat. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arafu dzalika wa yubayyinuhu linnas wa arafu anna hudutsal hawadits al-yawmiyyati al-mashhudati tadullu ala anna al-'alama makhluqun wa anna lahu rabban khalaqahu wa yuhdisu fihi al-hawaditsa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sahabat-sahabat Rasulullah tahu dan mereka jelaskan kepada manusia bahwasanya segala macam bentuk kejadian perubahan yang terjadi disaksikan manusia setiap hari menunjukkan bahwasanya ada ya Rabb yang menciptakannya, yang senantiasa menciptakan padanya berbagai macam perubahan demi perubahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan. Ya. Jadi Allah tuh senantiasa membuat perubahan. Menunjukkan dia ada. Tapi ahlul kalam menganggap Allah tuh tak berubah, sama sekali tak. Subhanallah. Tidak menciptakan perubahan. Allah itu qadim. Ahlul kalam paling sempit, paling jelek mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tak mengetahui segala macam urusan-urusan kecil. Ya. Nah. Kamil. ثم أورد أثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقا مختصرا. Ya, kemudian dia pun mengomentari perkataan Hasan Basri tentang ungkapan para sahabat menunjukkan alam ini berubah, menunjukkan adanya Allah yang merubahnya. Nah.
ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه بهم في أحكامه وأمره ونهيه فلا يكلف عباده ما لا يطيقون وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة وأسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة بل تدرج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس حتى تألف النفوس وتلين الاتباع ويتم الانقياد. Dan di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hamba-hambanya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan berbagai macam hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan. Ya, fala yukallifu ibadahu ma la yutiqun. Tidaklah dia bebankan hamba yang tak mampu mereka pikul. Perhatikanlah perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu ini dibuat 5 waktu. Yang waktunya ya berjauhan satu sama lain. Paling dekat maghrib ke isya. Ya, hanya 5 waktu. Bagaimana kalau dibuat 50 waktu sehari semalam? Bagaimana kalau dibuat 100 waktu sehari semalam? Dengan keadaan yang Allah mudahkan. Ya, kalau andai kata sakit tak mampu berdiri, Allah buat perubahan. Nah, salatlah dengan duduk. Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Nabi kita mengatakan salatlah engkau berdiri. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin, tak mampu duduk, berbaring. Subhanallah. Gerakan salat pun tidak Allah buat tutup, atau tidak Allah buat tak ada pada perubahan. Tidak Allah buat tetap ya, tanpa ada perubahan gerakan salat. Dan dia buat betapa indahnya gerakan tersebut, berdiri pasrah ya, subhanallah, menghadap Allah Jalla wa Ala, sebagaimana pasrahnya para tawanan-tawanan yang kalah di hadapan ya kelompok yang menang. Pasrahnya hamba saya di hadapan budaknya, berdiri. Subhanallah, gerakan yang begitu indah, pasrah, melihat ke tempat sujud, tidak melihat menantang ke langit, bagi tanda ketundukan. Tak lama setelah itu terjadilah perubahan, ruku. Betapa indahnya gerakan ruku yang hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Jalla wa Ala. Ya, setelah ruku, bangun daripada ruku, berdiri kembali untuk lebih rendah, merendahkan diri kepada Allah dalam bentuk sujud. Inilah gerakan yang paling rendah. Ya, kepalanya yang paling tinggi tadi di atas ketika berdiri, ketika sujud menjadi bagian yang terendah sama dengan kakinya. Subhanallah. Hanya untuk Tuhan yang dia sujud. Maka ini bukanlah ibadah yang ya tak ada makna begitu dalam. Ruku, sujud itu ibadah yang begitu dalamnya. Makanya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan hukum orang-orang yang tak mau sujud. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Tatkala disuruh Allah mereka sujud, mereka tak sujud. Ya, seketika jatuh tersungkur. Setelah sujud bangun, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, berdiri, gerakan-gerakan yang indah. Kalau kita perhatikan, mana agama selain Islam, lihat bagaimana cara beribadah mereka. Bagaimana Yahudi menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti ini, beribadah depan dinding ratapan. Lihatlah bagaimana mereka menyerukan kepada ibadah dengan trompet mereka, kaum Nasrani dengan lonceng mereka. Perhatikan setiap agama bagaimana menyuruh umatnya untuk beribadah. Bandingkan dengan azan, Allahu Akbar. Begitu indah terdengar seruan yang membuat takjub. Bahkan banyak orang-orang kafir mendengar azan, mereka takjub walaupun tak paham maknanya apa. Subhanallah. Sebelum sholat diperintahkan wajib bersuci.
Cuci semua anggota tubuhmu yang biasanya di luar, yang bersentuhan dengan debu, kotoran, tangan, wajah, kaki. Yang terhikmahnya tidak Allah suruh kita ketika mau azan untuk mandi, membersihkan badan, tidak. Karena menyulitkan. Basah rambut tidak, disuruh mengusap rambut saja. Subhanallah. Ya, keindahan demi keindahan. Ya, beliau berkata, Allah jadikan semua perintah-perintahnya dikaitkan dengan kemampuan. Haji, kalau kau mampu. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi. Dan wajib bagi manusia haji karena Allah bagi siapa yang mampu. Ya. Wa asqatu anhum katsiran minal a'mal. Banyak Allah gugurkan amalan-amalan yang dia tuntut di mujarradil masyaqqah, dengan ada sedikit kesulitan. Puasa, ada safar. Kadang-kadang safar orang payah, safarnya jauh. Nah, diberikan keringanan, silakan berbuka. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang pergi musafir, siapa yang sakit, silahkan berbuka, ganti nanti ketika tidak lagi musafir. Di hari-hari yang lain ketika tak sakit. Rukhsatan lahum rifqan bihim. Keringanan dari Allah, bahkan Allah senang keringanan tersebut diambil. Ya. Ketika musafir, payah salat pada waktunya, jalan terus, dia buat keringanan. Silakan dijamak, digabungkan 2 waktu. Silakan dipendekkan yang 4 menjadi 2. Rifqan bihim warahmah, sebagai kelembutan untuk mereka dan rahmatnya. Bahkan dalam keadaan tertentu dikejar musuh peperangan, salat dengan berjalan, bahkan boleh salat dengan berlari. Farijalan aw rukbana. Silakan salat dengan berjalan, silakan salat dengan berlari, dengan mengendarai kendaraan. Subhanallah, tak bisa apa-apa salat dengan tasbih, tahlil, takbir. Allahu akbar. Walam ya'khudh ibadahu bitakalifi duf'atan wahidah. Tidak dia perintahkan semua beban dalam satu waktu. Dirubah-rubahnya. Ramadan setahun sekali, bukan tiap bulan. Salat 5 kali sehari semalam, bukan tiap waktu. Zakat setahun sekali. Ya, atau ketika telah mencapai haul. Ya, bisa haulnya setahun sekali, bisa haulnya ketika masa panen. Dan dalam beban yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya pun begitu mudahnya, begitu ringan, tak sulit. Zakat itu hanya 2,5% yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana petani, modal petani hanya membeli pupuk, membeli benih, menyebar benih. Siapa yang menumbuhkan benih? Allah Jalla wa ala. Siapa menciptakan air? Allah Subhanahu wa taala. Itu modal mereka. Ya. Semuanya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia panen raya, hanya diminta 2,5% keluarkan, 2,5%. Subhanallah, mudah. Semuanya dia buat mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum. Tidak pernah dia buat ada kesulitan dalam agama kalian ini. Inilah agama nenek moyang kalian Ibrahim. Sulit mencari air di mana-mana, tak ada. Waktu salat telah tiba, disuruh bertayamum, hanya sekedar menyapu tangan tempat yang ada debunya, sapu ke wajah, sapu ke tangan, selesai. Allahu Akbar, mudah. Mau istinja, tak ada air, ganti dengan batu. Subhanallah. Ya. Sebagian negeri-negeri non-muslim istinja tak ada ceritanya air. Kau pergi ke Jepang, dimanapun engkau istinja tak bisa pakai air, tisu. Subhanallah. Dalam agama kita ada syariat, ya, pengganti daripada istinja, namanya istijmar. Ya. Batu itu yang paling mudah didapatkan dimanapun kalau tak ada air. Batu. Ketika
Ada yang pengganti istinja berupa tisu-tisu dan seterusnya. Tak ada masalah. Yang penting intinya adalah menghilangkan najis. Walaupun kita akan sulit, subhanallah, orang Islam yang terbiasa dengan air beristinja, ketika datang ke negeri-negeri kafir kebingungan. Subhanallah. Ya, dalam klosetnya itu ada karpet tebal, karpet indah sekeliling kloset itu. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Intinya indah. Syariat ini tak ada yang kita dapati dalam agama lain semacam ini. Sedikit demi sedikit, segala macam beban yang Allah bebankan kepada manusia, hatta ta'lafan nufus, sehingga jiwa menjadi akrab dengannya, menjadi familiar. Subhanallah. Ini bangun pagi untuk ibadah salat ini, subhanallah, karena kita rutinkan menjadi ringan, tak lagi berat. Bagi orang-orang yang tak biasa mengerjakannya berat. Orang-orang Islam tuh pagi hari sudah bangun menyembah Tuhannya, memulai kehidupan dengan ibadah. Orang-orang kafir subhanallah menyembah Tuhannya setahun sekali, seminggu sekali, kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi pulang masuk surga. Subhanallah. Kumpul laki perempuan campur baur, perempuan pakai pakaian yang minim-minim, pakaian yang menampakkan keindahannya, nyanyi-nyanyi pulang masuk surga. La ilaha illallah. Dalam agama kita tak ada cerita. Kau tutup semua auratmu. Pisahkan laki-laki perempuan. Dibuat tata tertib, perempuan jangan ribut-ribut. Tak boleh mengingatkan imam salah dengan suara, dengan tepukan. Dibuat aturan-aturan main. Perempuan di belakang, laki-laki di depan. Ya. Indah. Keindahan demi keindahan. Subhanallah. Diciptakan bagaimana perempuan begitu mulia dalam Islam. Ya, bagaikan ratu. Ya, dalam istana, itulah wanita dalam Islam. Duduk manis di rumah, tenang-tenang, didik anak baik-baik. Masalah nafkah segala macam suami yang cari. Ya, kesehatan, pendidikan suami yang mengusahakan. Tenang perempuan di rumah, subhanallah. Mendidik anaknya, mengasuh anaknya, menjaga anak, memelihara anak. Islam. Ya, lihatlah bagaimana perempuan yang tidak mengikuti syariat Islam, kasihan. Ya, negeri-negeri yang sekuler, negeri-negeri yang mengikuti gaya hidup orang-orang kufar, kasihan perempuannya. Kadang-kadang kita pulang malam-malam, lihat perempuan-perempuan yang pulang dari kerja. Kita pergi pagi-pagi, nampak perempuan yang udah ngantuk-ngantuk pulang dari perusahaan. Subhanallah, lembur semalaman. Kasihan. Kadang-kadang anaknya, tak siapa yang merawat. Anaknya malam hari perlu kepada dirinya, tak ada, dia harus kerja di perusahaan. Subhanallah. Ini gaya hidup, ya bukan gaya hidup kaum muslimin. Ya, ini dari orang-orang kufar berasal. Dipermudah perempuan masuk perusahaan-perusahaan, pekerjaan-pekerjaan, dipersulit laki-laki. Berubahlah semua kehidupan, tak sebagaimana yang idealnya. Perempuan yang mencari uang, perempuan yang punya gaji tinggi, laki-laki tak punya gaji. Berubahlah siapa yang menjadi al-qawwam, siapa yang menjadi pemimpin di rumah tangga. Laki-laki pun berubah, dipimpin oleh sang istri. Kacaulah semuanya. Ya. Ta'lafun nusuk an-nufusu wa talinu tiba wa yatimul inqiyad. Sehingga tabiat manusia pun akhirnya ya menjadi terbiasa, ya, dan sempurnalah ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya mudah, tak ada yang payah, mudah semuanya. Naam. Wa min rifqihi subhanahu imhaluhu raqibal khati'ati wa muqtarifad dhanbi wa adamu mu'ajalatihi bil uqubati liyuniba ala rabbih wa liyatuba min dhanbihi wa liyauda ila rusydihi. Di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rafiq, imhalahu raqibal khati'ah.
Imhaluhu raqibul khati'ah. Allah beri tangguh orang-orang yang bersalah, yang berbuat dosa. Muqtarifadz dzamb, ya, yang dia dalam gelimang maksiat, dalam perbuatan dosa-dosa, dia beri tangguh. Kita ini semua selamat karena kelembutan Allah SWT. Siapa di antara kita yang enggak buat dosa? Tak ada. Tangan berdosa, mata berdosa, kaki berdosa, hati berdosa. Ya, tapi dia beri kita tangguh. Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam gelimang maksiat, bahkan sebagian dalam gelimang syubhat. Ikut kelompok-kelompok yang nyempal, yang menyuruh ke neraka jahanam. Subhanallah. Digiringnya kita, diselamatkannya kita, subhanahu wa ta'ala. Diberinya petunjuk. Wa adamu mu'alajatihi bil uqubah. Tidak segera dia hukum kita. Ya, alangkah sabarnya Allah Jalla fi'ula. Hamba-hambanya mencelanya, mengatakan dia punya anak, dia punya istri. Subhanallah. Sementara dia terus memberi mereka nafkah, memberi mereka makan, minum, kehidupan, bahkan dunia, kedudukan, jabatan. Tengok orang-orang kaya itu kadang-kadang kafir. Subhanallah. Mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, padahal langit hampir pecah belah. Mendengarkan ucapan mereka, gunung-gunung hancur, bumi terbelah-belah. Tapi Allah sabar, tidak menghabisi mereka. Diberi tangguh. Yuniba ala rabbih, agar hamba kembali kepada Tuhannya. Waliyutuba min dzambi, agar taubat daripada dosa-dosanya. Waliyauda ila rusdi, agar kembali lurus hidupnya. Dia beri kita tangguh. Subhanallah. Sekiranya setiap dosa Allah binasakan kita, habislah manusia. Takkan ada lagi kehidupan di dunia ini. Ya, tapi dia beri manusia tangguh. Tidak dia binasakan manakala kita berbuat dosa. Lihatlah bagaimana sabarnya Allah, membiarkan Fir'aun berpuluh tahun. Sabarnya Allah membiarkan kaum Nabi Nuh beratus tahun. Padahal dia tahu ini enggak akan mungkin beriman kepadanya. Subhanallah. Ya. Sekiranya dengan setiap dosa makhluk Allah habisi mereka, ma baqiya, tidaklah ada bersisa lagi di permukaan bumi ini makhluk. Ya. Naam. Qala ta'ala wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Allah berfirman, wa rabbukal ghafur, dialah Tuhanmu yang maha pengampun, dzur rahmah, dia punya sifat rahmat. Maka kita menetapkan bagi Allah sifat rahmat. Ya, tapi kau cari dalam sifat 20, tak akan kau dapati sifat rahmat Allah, tak ada. Kata mereka ini rahmat, mustahil Allah memiliki sifat rahmat. Ini sifat makhluk. Betapa buruknya mereka menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tak layak. Kata mereka Allah tak layak punya sifat rahmat. Padahal dia mengatakan dzur rahmah. Dialah maha pengampun, memiliki sifat rahmat. Tak ada rahmat dalam akidah syariah, tidak ada dalam akidah Maturidiyah. Subhanallah. Hanya 20 sifat Allah. La ilaha illallah. Betapa teganya mereka, ya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak keterangan Allah tentang dirinya. Rabbukal ghafurur rahmah. Dialah Tuhanmu memiliki sifat rahmat. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, sekiranya Allah menghukum mereka dengan perbuatan dosa mereka, la ajjala lahumul adzab, pasti akan dia segerakan untuk mereka azab. Habislah kita semua. Tak ada lagi kajian ini. Semua sudah binasa dengan dosa-dosa yang kita buat. Ballahum mau'idun, tapi Allah buat bagi mereka nanti ada janji. Kuberi tempo dulu, nanti janjinya ya. Akan kubayar tunai apa yang akan buat di dunia. Lan yajidu min dunihi mau'ila, kalian tak mungkin berlari daripada ketentuan tersebut. Di hari kiamat, di dunia berupa ajal. Ya.
berupa hukuman. Naam. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dalam ayat lain dalam surah An-Nahl ayat 61, sekiranya Allah menghukum manusia dengan kezaliman mereka, taklah lagi Allah akan biarkan bersisa di atas permukaan bumi ini. Tapi Allah memberi waktu tunda bagi mereka hingga datang masa yang telah Dia gariskan. Maka jika telah datang ajal mereka, maka tak mampu mereka sedikit jua pun mengakhirkan, tidak pula memajukan. Setiap orang telah Allah tetapkan baginya ajal. Buatlah sesuka hatimu. Lihatlah bagaimana orang-orang zalim yang menguasai kaum muslimin, ya, merusak negeri kaum muslimin, membinasakan anak-anak kaum muslimin. Dia beri tempo, dia beri waktu, datang ajalnya selesai. Banyak penguasa-penguasa zalim yang luar biasa kezalimannya. Tapi mana mereka semua? Habis. Ada yang mati di tangan rakyatnya ditembak, ada yang mati di tangan rakyatnya digantung. Subhanallah. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, فبين سبحانه أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه ولكنه حليم رفيق لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل. Maka Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah menghukum manusia dengan apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa, kekufuran, kemaksiatan, niscaya akan Allah segerakan bagi mereka azab karena buruknya apa yang mereka lakukan. Tapi Allah Tuhan yang Maha Lembut, tak segera menghukum mereka dengan apa yang mereka buat. Allah beri mereka waktu tunda, tapi ketika datang waktu tersebut tidak Allah berikan mereka kesempatan lari daripadanya. Yumhil, memberi tempo, wala yuhmil, tapi tidak Allah biarkan begitu saja, pasti dihukum. Bagaimana hebatnya Fir'aun, Allah hukum juga. Bagaimana kuatnya Namrud, bagaimana kuatnya kaum Ad, kaum Thamud, Allah hukum juga mereka. Bagaimana kuatnya penguasa-penguasa yang zalim, mana Genghis Khan, ya, habis, mana dia, tinggal namanya saja dalam lipatan-lipatan buku sejarah. Ya, dengan begitu dahsyatnya namanya, Hulagu Khan, Genghis Khan, mana mereka semua? Habis. Ya. Jika telah datang waktunya, maka kadang-kadang kita gemes melihat ahlul bid'ah itu sudah tua, lambatlah matinya. Mengacau saja Islam nih, dikacaunya Islam. Dengan statement-statementnya, ucapan-ucapannya, pemikirannya, perkataannya, mengganggu saja. Dalam hati kita, kapan kau nih matinya? Beristirahat kita. Mati juga hanya dia nanti, sabar aja. Kita pun mati juga. Subhanallah. Tengok toko Syiah yang begitu dahsyat Indonesia ini. Kena COVID mati, istirahat kita, alhamdulillah. Ya. Maka sabar-sabar aja ahlul bid'ah yang begitu jahatnya terhadap ahlu sunnah. Mati nanti mereka itu, datang azab untuk mereka. Tak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masa tertentu ahlul bid'ah begitu hebatnya dia, kerennya dia, bekennya dia, viral, nomor 1 namanya di dunia maya. Datang masanya akan Allah hilangkan, hapus namanya. Betapa viralnya Ahmad bin Abi Duad, viral. Ahmad bin Hanbal tak viral. Tenggelam dalam gelapnya penjara di Irak sana Ahmad bin Hanbal. Sementara Ahmad bin Abi Duad terkenal, ahli fatwa, mufti besar, dinasti Bani Abbas. Subhanallah. Bertahun-tahun Muhammad
yang menanggung derita, dipecut setiap hari, keluar dipecut, dirantai, sehingga untuk sholat pun harus dengan tayamum. Subhanallah, dalam gelapnya sel-sel. Ya, keviralan Ahmad bin Abu Dud hilang, tenggelam. Kalau nggak saya sebut mungkin banyak kita tak hafal namanya. Ahmad bin Hambal berdiri. Subhanallah. Nanti kau lihatlah dai-dai yang menyalah tuh, yang sekarang viral tuh, kau pastikan nanti hilang namanya, ditelan oleh masa, karena sudah menjadi ketentuan Allah yang berkekal yang benar. Ya, fa amaz zabadu fa yadhhabu jufaan. Buih itu akan hilang. Sekarang orang viral, ya, didukung oleh tokoh-tokoh kesesatan. Inilah pendekar kami. Inilah pendekar ahlu sunnah, klaim mereka. Subhanallah. Ya, maka kita tak usah benar-benar bersedih melihat keadaan ini. Kemenangan ini tetap akan tegak sampai hari kiamat. Ya. Nah, betul. ومن رفه سبحانه أن دينه كله رفق ويسر ورحمة وأمر عباده بالرفق ويؤتيهم على الرفق ما لا يؤتي على الشدة ولا يكون في شيء من الأمور إلا زانه ومن حرمه حرم الخير. Di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agamanya semuanya padanya kelembutan, kemudahan, rahmat. Ya. Semuanya, tak ada yang payah. Ada ustaz kata perempuan, apa itu? Poligami payah, kata perempuan. Subhanallah. Tak kau lihat bagaimana kemaslahatannya, janganlah berpikir sisi-sisi ya yang tak nyaman dengan perasaan. Berapa banyak perempuan-perempuan yang butuh dipanggil ummi, ibu, tapi tak ada yang berani mendatanginya, melamarnya. Subhanallah, jumlah perempuan banyak, jumlah laki-laki sedikit. Lihat bagaimana sebelum Islam laki-laki menikah tanpa ada batasan. Sampai sekarang saja masih banyak orang isinya 80, isinya 70, isinya 90, masih ada sebagian negeri. Agama kita ini benar-benar Masya Allah, rahmat. Allah yakin kemampuan laki-laki itu 4, tak boleh lebih. Kalau lebih dia akan zalim. Di stopnya pada 4. Kayaknya merinding ibu-ibu di atas ini. Hanya menjelaskan kepada antum sekalian, rahmat agama ini enggak ada yang berat. Diwajibkan kau kalau mau berbini lebih 1, adil ya. Jangan berbuat zalim. Malamnya kau bagi rata, adil. Dengan ancaman-ancaman, kalau kau buat zalim tunggu nanti hari kiamat, bahu memiring. Tunggu kau dituntut oleh Allah SWT hari kiamat. Ada aturan-aturan mainnya. Subhanallah. Ini agama luar biasa indahnya. Ya. Banyak sekarang negara-negara itu mereka kebingungan. Jumlah perempuan yang banyak, mereka juga manusia seperti kita. Mereka juga punya syahwat, mereka juga ingin melampiaskan syahwat mereka. Diharamkan dengan nama, ya, dengan nama apa? Gender, dengan nama apa? Emansipasi wanita, kezaliman terhadap wanita. Mana kezaliman? Berkata orang-orang kufar, orientalis, apa Islam menghalalkan perbudakan? Dan mereka dihalalkan untuk mencampuri budak dengan tanpa pernikah. Dia subhanallah. Dalamnya hikmah begitu besar. Ya, wanita-wanita ini, budak-budak ini jika tidak dilampiaskan syahwatnya dengan tuan-tuannya, dia akan kemana-mana ke jalan-jalan habis. Subhanallah. Dia diam di rumah, tenang di rumah, datang tuannya mencampurinya. Andai kata dibiarkan yang namanya budak, subhanallah. Ya, dia akan kemana-mana menjajakan seksnya, iya dan billah, hancurlah kehidupan. Dan itu terjadi di negeri-negeri kufar, subhanallah. Yang namanya perselingkuhan jangan tanyakan, yang namanya perzinahan, anak-anak di luar zina, hancur kehidupan. Ya, dalam Islam semuanya tata rapi, tak ada yang buruk indah. Dia buat syarat, kalau kamu memang mau poligami, kau harus adil. Fa in lam ta'dilu fawahidatan, kalau kau tak mampu ada 1 saja. Subhanallah. Mana yang buruk? Semuanya indah. Ya, sebagian agama, sebagian manusia bahkan sebaliknya menghalalkan poliandri, 1 perempuan 2 suaminya.
Di sebagian negeri kadang-kadang satu perempuan kakak beradik semua suaminya, 3, 5 suaminya. La ilaha illallah. Gimana kehidupan seperti ini? Hewan lebih cerdas pada mereka. Hewan itu tak mau ada jantan lain bersama ya betina-betinanya. Ayam jago 3, 4 betina-betina, datang ayam jantan lain dia habisi. Ini satu perempuan 3, 5 sampai 6 suaminya. Sebagian negeri, Nepal sana contohnya. Ya, kakak beradik satu istrinya. Subhanallah. Ya, inilah hidup dengan tanpa cahaya Islam. Maka agamanya penuh rahmat dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kelembutan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tidak Allah berikan pada kekerasan. Tidaklah ada segala macam kelembutan dalam perkara kecuali akan membuat dia indah. Barang siapa yang haramkan kelembutan maka diharamkan kebaikan yang banyak. Kenapa Allah senang kelembutan? Karena dia maha lembut. Subhanallah. Demikianlah ikhwati fillah, sudah jam 6. Belum selesai kajian nama Allah Ar-Rafiq ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan dan kitab kita ini sudah mau selesai. Insya Allah kita akan ganti dengan kitab yang lain dengan izin Allah SWT. Tahun berapa kita mulai kitab ini? Tahun berapa Ustaz? Nah, 2017. Ini bentar lagi selesai. Ya, alhamdulillah. Ajal kita sampai insya Allah menyelesaikannya ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.